Permasalahan ini kan sekitar bulan Maret ya 2022 ya, di mana Bang, kanan dikit. fatal Aman. Aman. bahwa Super Rabu ini suka ingin hubungan seksual ya namanya suami istri ya, tapi bagaimana klien saya ini kan merasa keberatan karena diduga terlalu melakukan semuanya bisa. Ini kan karir kamu sekarang memang udah menetapkan untuk kehidupan pribadi sendiri udah dipikirin belum ke depan? Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, ingin pertahankan rumah tangga, Putra Siregar keluhkan persyaratan damai yang diinginkan Septi. Ingin mempertahankan rumah tangga, Putra Siregar dan Septia Yetri kembali menjalani sidang perceraian di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Selasa 14 Februari 2023. Saat persidangan tersebut, Putra Siregar terlebih dahulu tiba di kantor pengadilan. Putra Siregar mengungkapkan bahwa saat dirinya sudah lebih siap menghadapi perceraiannya. Di samping itu, Putra Siregar juga mengeluhkan persyaratan yang diajukan Septia Yetri jika ingin mempertahankan rumah tangganya. Di mana persyaratan yang diajukan Septia Yetri yaitu damai dirasa Putra Siregar memberatkannya. Beruntung Putra Siregar diberikan waktu untuk mempertimbangkan keputusannya. Lebih lanjut, Putra Siregar mengungkapkan bahwa dirinya akan meminta kebijaksanaan hakim perihal persyaratan perceraian yang diajukan oleh Septia Yetri. Berikut wawancaranya. Kakak belum tahu nih harus ketemu sekarang gimana hasil persyaratan dari Mbak Putra, yang setuju, yang mana, yang enggak, yang mana. Tadi sempat bilang artinya menjatuhkan marwah dan martabat Bang Putra kalau persyaratannya berat yang diajukan oleh Kak Septi. Itu nggak ada tuh, nggak ada persyaratan yang akan menjatuhkan harkat dan martabat Putra Siregar. Jadi kita rasa Putra Siregar tidak perlu khawatir dengan harkat dan martabatnya. Kak Septi, kalau seandainya nih pihak dari Bang Putra sendiri nanti ingin tetap bersama, dalam arti ya mau tidak mau jadi kiri kanan, dalam arti poligami, siap nggak nih Kak Septi? Enggak dong. Nakal ya, mau coba-coba. Gimana nih Kak Septi? Satu pintu aja dari Nggak terima ya Kak? Ya nggak terima dong. Apa tuh Kak? Kenapa tuh Kak? Alasannya Kak? Nih sebentar, saya buka dulu ya. Gitu Bang, buka dikit Bang. Turun aja, turun. Ini pintunya sliding nih. Awas. Buka kacanya aja, kaca aja, kaca. Sliding. Nih, Bang Don. Bang Don nih. Ayo. Gimana Kak Septi? Kalau misalkan nanti Kayaknya kalau arah ke situ kayaknya Bang Putra nggak ada deh. Karena dia bakal perjuangin keluarganya kan, berarti itu ya bakal dia singkirin menurut aku. Tapi boleh nggak sih Kak di spill dikit gitu, kira-kira Berita selanjutnya, pertama kali main series dengan genre physical thriller, Pevita Pierce ungkap perasaannya. Video luncurkan original series berjudul Katarsis dengan genre physical thriller. Series Katarsis diperankan oleh Pevita Pierce, Christian Nasution, Slamet Raharjo, dan Sigi Wimala, dan tentunya Bron Valerie. Ada pula Safia Danis, Ratu Felicia, Roni Duryani, Kiki Navendra, dan Teguh Rifnu Wikana. Pevita Pierce selaku bintang utama mengaku sangat antusias saat mendapatkan tawaran di series Katarsis ini sebagai Tara. Hal ini lantaran film ini sangat suka dengan film bergenre physical thriller. Saking sukanya, artis berusia 30 tahun itu tak sulit masuk ke dalam karakter Tara.
Serial yang disutradarai oleh Raphael Daini yang diadaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Anastasia Amelia. Series ini bercerita tentang seorang gadis berusia 18 tahun bernama Tara Junandi yang menjadi saksi tunggal dalam tragedi perampokan yang terjadi di rumah orang tuanya di Bandung. Berikut wawancara dengan Pevita Pierce. Di mana pasien yang punya trauma masa lalu itu dibawa untuk menyelami traumanya, menghadapi traumanya supaya bisa bebas dari traumanya nanti. Jadi memang untuk cerita katarsis ini dan juga karakter Tara ini sudah kami diskusikan dari mungkin sampai sebelum syuting, dari awal baca novelnya aku tuh jatuh cinta dengan karakternya Tara, dan ketika dari novel ini ditranslate menjadi script series itu aku semakin jatuh cinta lagi sama karakter Tara. Dan untuk aku pribadi suka sekali genre psychological thriller, yes, film yang aku pasti hampir semua itu psychological thriller, dan jarang film yang mengangkat konsep seperti ini. Jadi sampai akhirnya aku bisa berpartisipasi dalam proyek katarsis ini dan menghidupkan karakter Tara, itu passion project aku. Gak ada kesulitan nggak ada kesulitan, yang ada rasanya kemarin ngobrol sama Reno, rasanya kayak anak kecil di taman bermain yang bikin istana di pasir yang setiap hari itu rasanya cuma main. Nah, mendalami sampai ke kehidupan nyata gitu. Berita selanjutnya, aktor Rizal dijerat dilaporkan ke polisi atas kasus KDRT dan juga kekerasan seksual. Aktor Rizal Dijebran dilaporkan istrinya Sarah atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga ke polisi pada Senin 13 Februari 2023 kemarin. Tri sempat menyebutkan bahwa permasalahan kliennya bermula ketika Sarah sering menolak saat diminta melakukan hubungan suami istri. Adapun Sarah menolak ajakan suaminya karena menilai Rizal memiliki penyimpangan seksual. Kendati demikian, Sarah enggan menjelaskan lebih rinci mengenai hal tersebut. Berikut wawancara dengan Sarah. Tangan sama kakinya juga tahan, mengakibatkan tangan kaki. Ya namanya perempuan ya, perempuan itu kan dibandingkan laki-laki kan tenaganya kan mungkin lebih kekuatan lelaki ya, perempuan dia tidak bisa apa-apa, makanya tidak dipaksa selama seperti itu. Namun saya tidak menolak, namanya dia dari terjadi hubungan seperti itu seksual, dan setelah terjadi hubungan tersebut seksual tersebut, akhirnya namanya saya mengalami kesakitan ya, akhirnya saya berobat di rumah sakit swasta dan hasil rekamannya saya tidak ada. Anda tadi sempat bilang ada verbal, mungkin ada kata-kata yang kasar atau jorok yang dilontarkan oleh RD sendiri terhadap Mbak kalau marah. Ketika 1 bulan pernikahan baru terjadi seperti ini, sudah dalam arti berjalannya bulan
bulan gitu ya, udah terlalu lama. Kenapa baru sekarang dan apa yang akhirnya Mbak bisa bertahan sampai hari detik hari ini baru mengadu ke Polda? Berita selanjutnya, Mawar Dejo harus melawan fobia darah saat syuting film Betina, para betina pengikut iblis. Tantangan terbesar harus dilalui Mawar Dejo saat menerima tawaran sutradara Rago Pramito untuk memerankan karakter Sumi dalam film Para Betina Pengikut Iblis. Mawar Dejo mengaku ia harus menciptakan sendiri gestur Sumi agar perannya terlihat meyakini dan sesuai dalam skenario. Hal itu saja tak cukup, Mawar Dejo juga harus menahan rasa takutnya karena adegan yang ia lalui begitu sadis. Wanita berusia 21 tahun itu menyebutkan film Para Betina Pengikut Iblis ini bergenre horror thriller dan slasher dengan banyaknya pertumpahan darah. Namun saat menerima sinopsis dan skrip, Mawar memberanikan diri karena film karya rumah produksi Falcon Black ini memiliki cerita yang bagus. Berikut wawancara dengan Mawar Dejo. Ya jadi Sumi ini dia hidup berdua dengan ayahnya yang sedang sakit dan jadi memang untuk bertahan hidup dia harus berjualan mulai dari daging yang tidak biasa ya di film ini dan akhirnya dia bersekutu dengan iblis. Jadi di antara ketiga karakter ini Sumi adalah pengikut yang paling baru nih. Oh, nyubinya. Iya. Nyubi. Sarah Fajira. Hobinya sekarang main film. Mudah-mudahan jangan lupa nyanyi ya, Sarah. tetap ingat rootsnya dari Malang. Wis, mantap. Tapi tetap menjalani dua-duanya dengan baik gitu. Kayak Jared Leto. Halo semuanya, salam kenal. Saya Sarah Fajira. Di sini saya berperan sebagai Asi. Asi ini sendiri karakternya betina paling gila, paling liar, paling ganas dan apa ya bisa dibilang penyebar maut dan biang kerok di antara betina yang lainnya yang buat desa Potrosaran resah. Potrosaran namanya. Iya. Dan untuk karakternya sendiri dia ini mengumpat, dia iri, dengki, semua penyakit hati manusia itu ada di dalam diri Asi. Jadi tetap kelihatan menakutkan juga ya Asi ini ya. Tetap terlihat menakutkan. Tuanya saja menakutkan kan? Ya. Nanti kalau dilihat, pokoknya harus lihat film ini. Sarah, apa pertimbangannya ketika menerima tawaran film ini? Karena memang sebelumnya yang tayang dulu di bioskop kan sebelum Sarah pernah ikut main di Bayi Ajaib juga, horor juga. Pertimbangannya karena sutradara yang sama kah? Rumah produksi yang sama kah? Atau karena beradu peran dengan Mawar, dengan Ranggini, dengan Adipati Dolken juga ada? Karena sutradara yang sama, sutradara saya kawin banget gitu. Dan secara cerita aku kan kirimin sinopsisnya gitu kan, jadi kayak wah ini menarik banget sih, jadi aku tertarik banget gitu. Karena kalau untuk dari PH memang aku lagi sama Falcon. Gitu intinya. Dan aku bahkan nggak tahu case-nya siapa aja gitu. Sebelumnya aku belum tahu siapa. Nah, akhirnya aku tanya siapa aja nih. Oh ternyata case-nya tuh luar biasa ini ya, jago-jago gitu. Kayak aku masih junior di sini, aku takut banget. Oh my god. Jadi ya tanpa berpikir dua kali aku langsung ya aku Baru pertama kali ketemu mereka di film ini. Di film ini. Jadi
membangun karakter asik sesulit apa misalnya ya, kalau di Bayi Ajaib, kalau moviegoers udah nonton lebih mudah kan menjadi ibu. Kalau di sini kan jadi apa ya, si Asi ini kan penebar teror gitu. Iya. Tantangannya lebih mudah yang pertama atau yang terbaru? Berita terakhir, alasan dari Firza rilis ulang 2 lagunya untuk album komplikasi Alfa Romansa. Penyanyi Firza ikut mengisi album komplikasi bertajuk Alfa Romansa lewat 2 single andalannya, Janji dan Tak Sekarang Biasa. 2 lagu tersebut diakui Firza sebagai lagu yang sangat ia banggakan sehingga perlu dirilis ulang dalam album kompilasi tersebut. Ada sedikit beberapa perubahan untuk menyesuaikan agar lagu-lagu itu bisa cocok dengan keperluan dan label Alfa Record. Staf Lily White selaku CEO Jagung Music dan Sport Indonesia mengatakan bahwa bulan Februari sangat cocok untuk merilis album bertemakan cinta itu. Sekedar informasi, album Alfa Romansa merupakan kolaborasi Alfa Record dan juga Jagonya Music dan Sport Indonesia, berisi 10 lagu romantis yang dibawakan oleh 6 musisi ternama Indonesia. Berikut wawancara dengan Firza. Ya, salah satunya tuh banyak banget kan. Mas, apa sih yang dilirik, siapa sih? Dari yang katanya nanti lah kalau udah jadi aja. Ini bukannya ini. Tapi udah pernah kalau usaha udah. Cuman belum aja jodohnya. Tapi sempat pacaran juga. Pacaran enggak pacaran. Cuman kagum aja, terkagum-kagum apa ya, kalau lagunya Silon Seven tuh pemuja rahasia. Nah, jadi pemuja rahasia. Dari teman-teman Dewa, Mas Dhani kan sering usul tuh, Mas Dhani apa sering ngedikin enggak tuh. Dikenalin mungkin pernah tapi enggak sering. Enggak sesuai kriteria ya. Mas Firza, mungkin kemarin sempat rame banget untuk Dewa sendiri. Dari Mas Firza sendiri, seperti apa sih melihat antusias dari Bala Dewa? Oh, itu antusias Bala Dewa benar-benar kayak bisa membuat sejarah musik Indonesia khususnya. Antusiasnya tuh sampai buat sejarah, berarti euforianya sebesar itu dan damage-nya tuh sebesar itu di Indonesia. Jadi benar-benar apa ya, pada saat itu kita sebenarnya nggak nyangka karena itu kan seperti postpone gitu. Dan terus mikirnya oh ya udahlah, kita udah nulis kayak ya siapa aja yang nonton, yang mudah-mudahan penonton pertamanya nggak refund terlalu banyak dan kemudian nonton lagi gitu. Dan ternyata benar penontonnya tuh sampai penuh semuanya, dari festival bahkan sampai yang di atas juga gitu, VIP-nya juga penuh gitu. Dan bersyukur banget bisa sampai di tahap itu dengan 19. Berarti juga ngeliat di sosial media nggak keluhan-keluhan yang pada susah pulang, terus akhirnya kesulitan, double tiket segala macam, Mas? Kita sih mikirnya penting selamat semua ya, nggak ada korban, maaf katanya kayak meninggal dunia nggak ada, semuanya lancar, berjalan lancar. Ya kalau aku sih menilainya itu cukup sukses dibanding Kanjuruan kan ada korban. Kalau ini nggak ada korban sama sekali. Ya alhamdulillah lancar. Terus keluhan-keluhan soal soundnya tuh, Mas? Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnul Asyaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.